Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-waliyyul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ba'd. Jamaah Masjid An-Nadwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan bagi saya pribadi untuk bersilaturahim dan sama-sama kita mengkaji petunjuk dan juga arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, sebagai panduan kita dalam meniti kehidupan ini sehingga kita bisa selamat dan bahagia hakiki dunia dan akhirat. Semoga hadirin yang hadir pada majlis yang penuh keberkahan ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang soleh. Karena orang-orang soleh ini juga termasuk ahli surga. Dan orang-orang yang soleh ini adalah orang-orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perjuangan orang-orang yang soleh ini tidak berat, tidak ringan ya, tapi cukup berat. Karena kesolehan itu memang harus diupayakan, harus diperjuangkan, dan harus disinergikan. Orang soleh sendiri tidak akan bertambah, tidak akan bertahan lama. Tapi kalau orang soleh bersama-sama, insya Allah tahannya akan lebih lama. Dan isyarat itu sangat nyata di dalam Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa isyarat Al-Quran tersebut? Termasuk orang-orang yang tidak dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang merugi dalam berinteraksi dengan waktu, dalam berinteraksi dengan zaman, adalah illal ladzina amanu, orang yang beriman. Dan keimanan itu naik sehingga derajatnya menjadi orang-orang yang soleh, tapi solehnya tidak sendirian, karena di situ ada amilus sholihat. Ya, amilus sholihat. Amilus sholihat itu orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengekspresikan, mengambil, melaksanakan, mengaplikasikan, menjalankan semua nilai-nilai kesalehan secara lengkap dan secara bersama-sama. Karena kalau di dalam bahasa Arab itu amilu itu bukan hanya orang sendiri, tapi bersama-sama. Ya, illal ladzina amanu, keimanannya dinaikkan derajatnya, levelnya, tingkatannya, dan dilakukan amal-amal soleh secara bersama-sama. Amilus sholihat. Dan dilengkapi lagi dengan selanjutnya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang soleh itu untuk mempertahankan kesolehan tersebut saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, saling memberikan nasihat, ya, wejangan, atau
hal-hal yang baik yang mestinya dilakukan bersama-sama. Kalau di zaman sekarang ini mungkin saling mengingatkan lewat WA ya, tentang tahajud, tentang baca Quran, tentang apapun ya. Nah itu kegiatan orang soleh sekarang ya. Kalau dulu di zaman Rasulullah kan nggak ada alat komunikasi yang bisa menghubungkan mereka lebih dekat lagi ya. Sedekat-dekatnya mereka hanya lewat doa. Dan kalau ingin lebih dekat harus melewati gunung, lembah, baru kemudian bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Maka ketika mereka bertemu dengan sahabat-sahabatnya, apa yang didapatkan dari keuntungan tersebut? Mereka mengutarakan dalam sebuah kalimat yang sangat indah, ashabuna yudzakkirunana bil akhirah wa ahluna yudzakkirunana bid dunya. Sahabat-sahabat kita yang bertemu di dalam majelis-majelis ilmu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang senantiasa mengingatkan kita tentang akhirat. Tapi berbeda dengan keluarga kita. Kalau keluarga kita biasanya sering-seringnya mengingatkan tentang gula pasir, teh, ya, beras, ya gak? Tagihan listrik, ya, atau yang semisalnya, ya, SPP anak-anak, ya. Biasanya seperti itu. Tentang dunia yang jelas, tentang kebutuhan dunia. Kalau di majelis tentunya tidak. Di majelis ilmu yang ada adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas kesolehan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang akhirat ya, tentang akhirat. Ya, coba nanti bisa dibuktikan nanti. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, nah isi obrolannya pasti beda. Ya. Pasti rata-rata adalah tentang dunia. Ini bukan berarti melarang, tidak. Tapi begitulah ya. Ritme kehidupan kita seperti itu. Maka jangan sampai kesempatan untuk duduk di majelis itu dihilangkan atau tidak disempatkan. Kan rugi jadinya. Karena tidak ada amilus sholihat, tidak ada upaya untuk menghidupkan kesalehan-kesalehan di tengah kita. Kesalehan itu ya bisa hidup di antaranya di majelis ilmu. Bisa juga hidup sendiri dengan membaca Al-Quran sendiri, dengan memperbanyak wirid, ya, perbanyak sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah sendiri. Tapi akan dikuatkan ketika bersama-sama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat yang lain yang soleh-soleh. Itulah Islam. Ya. Islam menginginkan kita agar bersama-sama menjadi orang soleh. Ya. Orang yang baik bertemu dengan orang yang baik, maka kebaikan itu akan semakin kuat dan tentunya kekuatan itu yang akan membawa bersama-sama menuju surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membacakan petikan-petikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin ya. Syarah itu penjelasan, Riyadhus Shalihin itu tamannya orang-orang soleh ya. Tamannya orang-orang soleh. Tamannya orang-orang soleh di majelis ilmu. Dan tamannya orang-orang soleh berikutnya nanti adalah di surga. Ya. Semoga kita semua yang hadir di sini ya, dari bapak siapa saya tidak hafal namanya, belum hafal ya, sampai semuanya ibu. Nah, nanti insya Allah semoga dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga kelak bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kitab Riyadhus Shalihin ini ditulis oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi atau sering dikenal dengan Imam An-Nawawi ya. Kalau nama lengkapnya beliau adalah Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi
Jadi kalau nama orang-orang Arab itu lengkap semuanya. Nama dia, ayahnya, kakeknya, buyutnya, semuanya sampai belakang lengkap. Bahkan kalau diteliti, dicek, nanti ada daftar nama satu klan ya, satu bani, ya, lengkap semuanya. Kalau kita ya ada yang lengkap, ada yang tidak. Seingat kita, ya. Kalau saya ditanya siapa nenek, wah nggak hafal saya. Tapi kalau orang Arab biasanya ada daftarnya, lengkap semuanya. Bahkan ada yang sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Imam Nawawi, ya, Imam An-Nawawi ini mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Riyadhus Shalihin adalah kitab yang berisi tentang kumpulan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman agar mereka mempunyai karakteristik orang-orang soleh seperti yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tulis ini ya. Kalau di Indonesia dulu ada seorang ulama juga namanya sama, namanya Imam Nawawi. Ya, tapi Al-Bantani ya, Al-Bantani dari Banten ya. Ya. Sayangnya nama saya double ya. Nama saya Budiman Mustafa. Budiman bukan bahasa Arab. Mustafanya bahasa Arab ya. Nah, kalau bapak-bapak mau disematkan namanya dengan disandarkan, disebutkan kepada asalnya juga bisa ya. Tapi nama-nama kota Indonesia agak susah-susah ya. Karena tidak Arab ya. Kartasura ya. Susah ya. Semarang susah juga ya. Kalau Solo agak mirip-mirip As-Solowi ya gitu. Solowi. Sukoharjo bisa juga. Sukoharjowi ya, gitu. Dan seterusnya. Ya, orang-orang Arab biasanya dinisbatkan pada kota atau dinisbatkan pada klannya ya. Al-Hashimi, Hashim ya. Itu. Imam An-Nawawi ini beliau rahimahullah taala mengarang kitab ini. Saya akan bacakan muqaddimahnya, ini penting. Karena dengan memahami muqaddimah beliau, maka kita akan tahu tujuan ke arah mana hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini ya. Dikatakan di dalam kitab ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, nafa'ani wa iyyahu bi'ulumihi fid darain. Amma ba'du, faqad qala subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Yang intinya ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah beribadah, tunduk patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama manusia. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungi, ini akan semakin lebih kuat lagi kalau kita baca secara sejarah bahwa memang benar-benar manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah untuk ibadah. Bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari uang, bukan untuk bersenang-senang untuk dirinya sendiri atau aktivitas apapun. Ya. Aktivitas apapun, tidak. Nah, bagaimana caranya kita memahami secara histori, secara sejarah? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil 'alamin." Ayat ini memahamkan kepada kita bahwa rumah ibadah yang pertama kali Allah letakkan di muka bumi ini adalah yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama dulu, nama sekarang Makkah.
Kenapa dulu dikatakan Bakkah? Secara bahasa, Bakkah itu tempat yang tidak ada kehidupan. Bakkah itu tempat yang sepi. Bakkah itu tempat yang di sana aja kering kerontang, tidak ada tumbuhan, tidak ada apapun. Itu Bakkah, masih sepi. Begitu ramai jadi Makkah, ya. Jadi Makkah. Nah, di Bakkah itu, disitulah didirikan, ditegakkan rumah Allah. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apapun yang lainnya di muka bumi. Bumi sudah diciptakan, langit sudah diciptakan, Adam sudah, tapi Adam belum turun ke bumi. Ya. Adam masih bersenang-senang di surga. Adam dan Hawa, ya. Begitu Adam dan Hawa kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diturunkanlah Adam dan Hawa di muka bumi. Dan begitu turun di muka bumi, di sana sudah ada tempat ibadah. Maka Allah tegaskan Adam dan Hawa, engkau dan keturunanmu turunkan ke bumi, tugasnya untuk beribadah kepadaku. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menginginkan agar di muka bumi ada tempat yang terus-menerus dijadikan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana juga di atas sana di Baitul Ma'mur juga ada tempat yang serupa seperti Ka'bah, yang tidak pernah berhenti. Setiap waktunya pasti ada malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Dan malaikat yang tawaf jumlahnya 70.000 itu, selesai tawaf itu berapa putaran? Nah, selesai 7 putaran itu diganti dengan malaikat yang lain. Dan malaikat yang sudah tawaf tadi tidak akan kembali selama-lamanya. Begitu seterusnya, 7 putaran terus ya. Ramai terus di sana, di atas. Dan Allah inginkan di muka bumi juga agar ada tempat seperti itu juga. Dan sekarang sampai hari ini juga masih tetap ramai, ya. Tapi kecuali COVID kemarin ya, sepi ya. Nggak ada yang tawaf di bawah ya. Nah, ada tawaf di atas ya, tapi pernah juga sepi sekali sama sekali ya. Ya itulah takdir Allah. Ya, insyaallah. Artinya bahwa manusia tujuan utamanya adalah beribadah. Adapun yang lain itu bonus. Mencari nafkah, hidup dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan tetangga, itu bonus. Semuanya harus difokuskan untuk ibadah, atau paling tidak ketika kita beraktivitas mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah maksud dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan makna yang lain bahwa kalaupun aktivitas itu kita jalankan selain sholat, zikir, wirid, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, aktivitas lain yang kita jalankan itu ya, hendaknya semuanya ditujukan juga sebagai jembatan kita untuk meraih akhirat. Jangan sampai kita terlenakan oleh kehidupan dunia ini. Maka Allah tegaskan di dalam ayat berikutnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imu. Ya. Kalian ngapain? Allah enggak butuh. Kalau kita kan yang butuh ya, rizki. Kita yang butuh rizki. Apalagi wal iyadu billah, Allah enggak butuh apapun dari kita. Kita yang butuh. Maka semestinya kita yang selalu ingat siapa yang memberi kita. Nah, maka setiap kali kita makan, minum, kita harus ingat juga kepada Allah. Lihat di dalam Al-Quran, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhlan wa hada'iqa ghulban wa fakihatan wa habban mata'an lakum wa li'an'amikum. Kalau kita makan,
ayat Al-Quran ini, kita minum ayat Al-Quran ini menyuruh kita untuk jangan hanya sekedar menikmati makanan, tapi langsung kita ingat ada roti di depan saya. Dari mana asal roti ini? Oh, dari toko. Iya. Tapi bukankah roti ini berasal dari biji-bijian diolah kemudian jadi roti? Biji-bijian itu juga dari tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan? Memudahkan semuanya akhirnya menjadi tumbuhan yang layak untuk dimakan, diolah oleh manusia hingga singkatnya jadilah roti seperti ini. Andaikan Allah tidak takdirkan tumbuhan itu hidup, maka kita tidak akan dapat roti. Atau andaikan Allah tidak takdirkan orang yang membuat roti itu, memberikan roti itu kepada kita, sekalipun kita punya uang sebanyak mungkin, ya tidak juga akan dapat roti. Jadi bukan sekedar kita menikmati apa yang ada di hadapan kita. Kita semuanya yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia semuanya, kalianlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dialah Allah yang Maha Kaya, yang Maha Mulia, yang Maha Terpuji. Bahagia. Ya. Jadi inilah yang harus kita pahami, dan inilah yang beliau inginkan di dalam kitab ini, bahwa manusia bi annahum khuliqu lil ibadah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan utama beribadah. Ya. Maka orang yang tahu tujuan utama beribadah, selalu yang diingat paling utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang yang mengaku bahwa tujuan utamanya beribadah tapi lupa. Dan faktanya memang banyak lupa. Contoh misalkan pagi hari bangun, yang diingat apa? Saya nanti kerja jam sekian, berangkat jam sekian, saya nanti ada proyek begini-begini. Semestinya begitu bangun, di pagi hari yang diingat adalah, sudahkah saya, paling tidak misalkan kalau sebelum subuh ya, sudahkah saya tahajud, sudahkah saya istighfar, nanti saya akan membaca Al-Quran, bagaimana, berapa juz, berapa halaman, setelah itu saya aktivitasnya apa. Baru setelah itu yang diingat adalah aktivitas yang lain yang harus dilakukan. Ya, saya punya program begini-begini. Sekalipun itu selesai semuanya, selesai sholat subuh, selesai wirid, zikir, selesai baca Quran, kemudian beraktivitas. Ketika beraktivitas pun dia ingat bahwa nanti jam 11 berapa ya? 30, 11, 40 sudah saatnya waktu zuhur. Berarti saya kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Sebelum datangnya waktu zuhur saya harus siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi sela-sela aktivitas itu yang diingat juga ibadah. Jangan sampai kemudian terbalik. Ya, kerjanya sangat asik sekali, aktivitasnya luar biasa padat. Setelah itu baru lihat ini sudah mau lewat zuhurnya. Gitu. Berarti yang diingat paling utama ya bukan ibadah, tapi yang paling utama diingat adalah kerja, mencari dunia. Nah ini kebalik. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan pada kita. Rasulullah juga pergi ke pasar, Rasulullah juga pergi ke kebun, Rasulullah juga keliling di kota-kota Madinah, dikelilingi semuanya, mengurusi urusan-urusan dunia. Tapi begitu terlihat matahari sudah mulai condong, Rasulullah gelisah. Ya, gelisah dalam arti ini sudah akan datang segera waktu sholat. Kemudian dicarilah, siapa yang dicari? Bilal. Aina Bilal? Aina Bilal? Bilal mana? Bilal mana ya? Kemudian menyampaikan hasrat beliau, wahai Bilal, arihna bis shalah. Bilal, tolong hibur kami, istirahatkan kami dengan sholat. Ya. Tadi udah pernah banyak sekali pekerjaan, banyak sekali urusan, ingin istirahat dalam sholat. Istirahatnya maksudnya apa?
ingin diistirahatkan hati ini, tidak lagi ngurusi dunia, tapi sujud tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seterusnya ritme kehidupan kita. Selesai sholat zuhur, kemudian beraktivitas lagi, dan begitu seterusnya. Yang diingat kapan datang waktunya sholat asar, kemudian datang lagi sholat maghrib, sholat isya, sholat setelah selesai sholat isya, tentunya sebelum tidur juga besok sholat subuh. Saya semestinya bangun lebih awal. Dan begitulah ritme kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingat bahwa tujuan utamanya adalah ibadah. Ya, ibadah. Insya Allah ketika kita membangun ritme kehidupan kita seperti ini, keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun. Apa yang kita capai dari dunia, apa yang kita miliki dari anak-anak kita, dari pekerjaan kita, semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka beliau Imam An-Nawawi mengingatkan hal ini di dalam awal muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau juga mengingatkan kita dengan mengutip ayat Al-Quran surat Yunus ayat 24. Tadi sudah diingatkan bahwa kehidupan kita tujuan utamanya adalah ibadah. Nah, beliau mengutip ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan dunia ini. Nah, surat Yunus ayat 24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang permisalan kehidupan dunia, bahwa dunia itu ya hanya begini-begini saja. Masalul hayatid dunya, permisalan dunia itu kama'in anzalnahu, seperti air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit ke bumi. Fakhtalata bihi nabatul ardi, kemudian air tersebut dimanfaatkan oleh semua tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi, sehingga tumbuhan itu jadi hidup, ya, bertunas, keluar benih-benihnya, kemudian yang buah keluar buahnya, yang sayuran juga begitu, semuanya akhirnya hidup dan menyenangkan. Dan apa yang tumbuh di atas muka bumi dimakan oleh manusia, dimanfaatkan oleh manusia. Ada yang tumbuh hanya dipandang sehingga manusia memandangnya semakin memandang semakin indah, ya, hijau, senang sekali, ya. Ada bunga-bunga yang berwarna-warni, enak dipandang oleh manusia semuanya. Tapi sayangnya banyak di antara manusia menganggap seakan-akan itu akan selamanya seperti itu, akan selamanya hijau, akan selamanya berbuah, akan selamanya menghasilkan dan bisa dipetik dimakan oleh manusia. Sayangnya manusia rata-rata menganggap seperti itu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mentakdirkan yang lain. Ada saatnya yang hijau jadi layu, yang tadinya berbuah tidak lagi berbuah, yang tadinya tumbuh jadi mati, ya. Dan akhirnya semuanya hilang, ya, hilang, tidak berbekas, tidak ada sisanya, ya. Seakan-akan menjadi suatu tempat yang sepertinya dulu nggak ada tumbuhan, sudah kering kerontang, sepertinya dulu tidak ada kehidupan, sampai begitu, ya.
Dan itulah permisalan kehidupan dunia. Ada batasnya. Jadi kalau kita renungi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu hidup from zero to zero. Dari nol kembali ke nol lagi. Ya. Dari nol kembali ke nol. Ya. Jadi kita hidup tiada. Gak ada. Dan gak ada artinya sama sekali. Di mata Allah SWT gak ada artinya. Hal ata 'alal insani hilun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah kita ingat bahwa dulu kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura. Mau disebut manusia juga bukan. Mau disebut hewan juga bukan. Gak ada namanya. Tidak ada namanya. Bukan manusia, bukan apa-apa. Gak ada namanya. Lam yakun syai'an madhkura. Ya. Itulah kita dari nol. Gak ada artinya sama sekali. Kemudian Allah hidupkan. Ya. Kita semakin hari semakin bertambah besar. Semakin mampu berjalan. Semakin mampu bekerja. Menghasilkan apa saja yang kaitannya dengan kebutuhan dunia kita. Tapi ternyata tidak selama juga seperti itu. Ya. Coba masing-masing kita lihat diri kita masing-masing. Ternyata saya sudah ada uang. Mbah ini sudah putih sekali. Sudah putih sekali ya. Lama-lama juga berubah semuanya. Berubah. Ya. Yang dulu ganteng ya masih lah sisa-sisa ganteng, tapi sudah kurang gantengnya. Yang dulu cantik juga begitu. Sudah berubah. Sisa-sisa cantiknya sudah terkurang ya. Begitu seterusnya, kurang terus. Yang dulunya tegap berdiri mulai pelan-pelan membungkuk. Ya. Akhirnya lama kelamaan dibantu berjalan dengan alat bantu pakai tongkat. Ya. Lama kelamaan tongkatnya hilang dan terjatuh. Kalau sudah jatuh ya sudah. Jatuhnya kemana? Ke tanah. Awalnya jatuh ke tanah, nanti setelah itu ditempatkan di bawah tanah. Lam yakun syai'an madhkura. Apa artinya orang hidup di bawah tanah? Enggak ada artinya sama sekali. Mana hartanya? Enggak ada. Mana mobilnya yang bagus, kendaraannya bagus? Enggak ada. Mana rumahnya yang indah, yang luar biasa? Enggak ada. Enggak ada yang di bawah. Nol semua. From zero to zero, dari nol menuju nol. Dan tidak ada artinya sama sekali. Yang kita banggakan pun tidak ada artinya sama sekali. Bisa kita berapa? Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Jadi tidak ada artinya sama sekali. Yang dulu kita banggakan tidak ada artinya sama sekali. Maka saya teringat sebuah kisah seorang pemuda Australia yang luar biasa hebat ya, secara dunia ya, luar biasa hebat. Dia seorang pengusaha besar ya, sukses ya. Bayangkan sandal saya itu harganya paling 19.000 ya, sandal jepit itu 12.000 kan, 11.000, 12.000, atau agak bagus dikit 50.000. Beliau ini punya sandal jepit harganya 9 juta. Baik, sandal jepit apa itu? Topi saya di rumah itu harganya paling 30.000, 35.000, paling mahal 40.000 ya. Topi beliau harganya mahal sekali, sampai 30-an juta. Topi biasa mungkin. Jam tangannya, jangan tanya jam tangannya ya, harganya 2 miliar. Jam tangan saya, jangan ditanya harganya. Ya. Mobil Ferrari ada 2. Ya. Masih banyak lagi berlian. Ya, masih banyak sepatu. Ya. Sepatu juga mahal-mahal yang bermerek juga. Ya. Gucci dan lain sebagainya ya. Itu kan merek baku mahal. Tapi qadarullah, ternyata Allah mengingatkan sebelum waktunya terlambat.
Allah hentikan langkah beliau dengan sebuah penyakit yang menjadikan beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kanker stadium 4, dan sudah divonis oleh dokter 6 bulan lagi pasti tidak akan bertahan. Sudah muter-muter kemana, gak ada yang mampu untuk menghentikan kanker tersebut. Akhirnya ketemunya dengan siapa? Ketemunya dengan imam masjid Islamic Center di Australia. Nah, baru setelah itu bahasa kita bang kelemprek. Saya lama gak sholat, muslim dia, tapi lama gak sholat sama sekali karena sibuk dengan aktivitasnya tadi. Nah, akhirnya dinasihati, akhirnya mulai belajar sholat lagi, mulai sholat. Nah, akhirnya dia tenang, semakin tenang hatinya. Terakhir apa diputuskan? Wahai Syekh, semua yang saya miliki akan saya tinggalkan. Saya akan jual semuanya dan saya akan wakafkan semuanya dan tidak boleh ada tersisa sedikit. Subhanallah, maka beliau buat yayasan charity, yayasan kemanusiaan, dan tujuan utamanya adalah di Afrika. Jamnya dijual, sandal jepit dijual, topinya dijual, berliannya dijual, Ferrarinya itu dijual. Ketika ditanya, kamu gak kangen lagi dengan Ferrari? Enggak, sama sekali tidak. Menurut saya sandal jepit orang-orang Afrika lebih berharga daripada Ferrari ini. Maka saya akan bangun untuk mereka, sekolah dibangun di sana, sumur-sumur dibangun, ya, agar mereka bisa minum. Semuanya dihabiskan sehabis-habisnya uangnya, dan akhirnya tidak ada tersisa. Dan qadarullah, setelah selesai itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi itulah permisalan kehidupan dunia, ya. Maka bagi seorang hamba yang cerdas adalah fokus apapun aktivitasnya, yang selalu dia ingat adalah investasi apa yang bisa saya tanam untuk akhirat, ya. Ini mengingatkan kita dalam suatu ayat Al-Quran yang bunyinya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya membeli. Siapa yang menjual? Tentunya kita yang jual. Maka apapun yang kita miliki, ayo kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya dijual untuk Allah. Artinya kita niatkan semua yang kita miliki dari dunia agar menjadi jembatan menuju akhirat, agar ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penegasan dari beliau Al-Imam An-Nawawi, surat Yunus ayat 24, yang intinya mari kita bersama-sama menjadi soleh, ya, menjadi baik secara bersama-sama, ya, bersama-sama. Maka kitab ini memang tujuannya mengarahkan kita agar kita perbaiki pelan-pelan semuanya, ya, di langkah-langkah hidup kita. Dan nanti bab pertama yang akan kita bahas adalah memperbaiki niat, ya, perbaiki niat. Karena dengan niat inilah kita mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kita kaji sebagai mukadimah pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, dan istiqomah di dalam menjadi hamba-hambanya yang soleh, dan amal kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.